Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haikal Pabutungan, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam IAIN Sultan Hamid Gorontalo. Baik, di sini saya akan menjelaskan hasil bacaan saya dari artikel yang saya dapat, yaitu makalah yang berjudul Ilmu dan Kebudayaan Manusia dan Kebudayaan Dua Pola Kebudayaan, ditulis oleh Hikmayanti, Muhammad Alfi, Masjidan, dan Zezen. Materi yang akan saya bahas di sini ada 3, yaitu pengertian ilmu, pengertian kebudayaan, dan 2 pola kebudayaan dan ilmu. Pengertian ilmu: berbicara masalah ilmu dan kebudayaan tidak lepas dari sumber ilmu dan kebudayaan tersebut, yaitu akal. Maka penulis akan menjelaskan terlebih dahulu tentang hakikat akal. Secara bahasa, kata akal memiliki banyak arti, antara lain sesuatu menjadi tetap. Akal adalah jauharun anil mada fi jatihi mukaronun lahafi fi'lihi wahia al nafsu al natika, yaitu mutiara yang terbatas dari materi dan bersamaan padanya dalam tindakannya, dan itu adalah ciri yang cerdas atau berpikir. Akal juga merupakan mutiara rohani yang diciptakan Allah yang terkait dengan badan manusia. Akal juga adalah cahaya hati yang akan mampu membedakan antara yang hak dan yang batin, menahan diri dan berusaha menahan sebagian lain. Menerjemahkan akal dengan berusaha keras atau asyad. Itulah beberapa pengertian pokok bagi kata akal yang hampir melengkapi seluruh buku bahasa, dan semua makna lain sebenarnya telah mencakup ke dalam pengertian di atas, tidak berbeda secara signifikan. Para ulama yang mengkaji masalah akal menyebutkan tentang tidak adanya nama bagi akal selain ia sendiri dalam hakikat, sedangkan makna akal dalam hakikat bukan selainnya disebut dengan garija, biasa disebut insting, yang diletakkan oleh kepada kebanyakan manusia, di mana sebagian hamba dengan yang lainnya tidak mencermatinya, tidak mengkaji lebih jauh, serta tidak mencermati dari sisi indera, pengecapan, dan perasaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memperkenalkan akal ini kepada para hambanya melalui garija. Akal merupakan mutiara termahal yang dimiliki oleh manusia. Manusia tanpa memfungsikan akalnya untuk mengenal Tuhannya, maka nilainya tidak ubahnya seperti binatang. Pengertian kebudayaan: kebudayaan adalah hasil karya cipta atau pengelolaan, pengerahan, dan penghargaan terhadap alam oleh manusia dengan kekuatan jiwa atau pikiran, perasaan, kemauan, imajinasi, dan fakultas ruhania lainnya, dan raganya yang menyatakan dalam berbagai kehidupan rohania ataupun kehidupan lahiriah manusia sebagai jawaban atas segala tantangan, tentuan, dan dorongan dari intra diri manusia dan ekstra diri manusia menuju arah terwujudnya kebahagiaan dan kesejahteraan atau spiritual dan material manusia, baik individu maupun masyarakat. Kebudayaan berarti mempelajari sesuatu soal dari kehidupan manusia, baik secara pribadi maupun sebagai anggota masyarakat dalam hubungannya dengan alam sekitarnya. Karena kebudayaan adalah alam pikiran dan mengasah budi, juga mempelajari seluruh segi kehidupan yang merupakan pernyataan dari cara berpikir dan cara merasa masyarakat, dan dapat dipahami bahwa seluruh segi kehidupan diliputi oleh kebudayaan. Pada hakikatnya adalah antara ilmu dan kebudayaan terdapat suatu panduan, karena dalam rangka pembangunan kebudayaan tidak terlepas dari nilai-nilai yang dikandungnya. Dalam hal ini, ilmu berarti suatu cara berpikir yang menghasilkan suatu kesimpulan yang berarti pengetahuan, karena ilmu adalah produk berpikir menurut sistematika tertentu yang secara umum disebut berpikir ilmiah.
Dalam hubungannya dengan manusia ada beberapa alternatif kebudayaan ilmu, yaitu menjadi alat pengantar ke arah kesejahteraan manusia. Di samping itu, dalam hal pengembangan, kebudayaan ilmu mempunyai dua kedudukan, yaitu merupakan sumber nilai yang mendukung terselenggaranya pengembangan suatu kebudayaan dan merupakan suatu nilai yang mengisi pembentuk watak manusia, masyarakat, atau bangsa. Antara ilmu dan kebudayaan berada dalam posisi yang saling tergantung dan saling mempengaruhi. Pada sisi pengembangan ilmu dan suatu masyarakat tergantung pada kondisi kebudayaannya. Sedangkan di sisi lain pengembangan ilmu akan mempengaruhi jalannya kebudayaan, dan dalam beberapa tipe masyarakat ilmu dapat berkembang pesat, demikian pula sebaliknya. Dua pola kebudayaan dan ilmu. Dua pola kebudayaan dan ilmu yang bergulir di Indonesia adalah ilmu-ilmu alam dan ilmu-ilmu sosial. Kenapa hal ini terjadi? Ini terjadi karena besarnya perbedaan antara ilmu sosial dan ilmu alam. Contohnya, jika kita belajar ilmu alam dengan subjek batuk, kira-kira saat lain diteliti lagi, maka kemungkinan besar akan berhasil dengan nilai yang sama. Tetapi tidak demikian dalam ilmu sosial dan ilmu sosial bergerak lebih fleksibel dan dapat berubah sewaktu-waktunya. Namun kedua hal itu bukan merupakan masalah. Kedua hal itu tidak mengubah apa yang menjadi tujuan penelitian ilmiah. Ilmu bukan bermaksud mengumpulkan fakta, tapi untuk mencari penjelasan dari gejala-gejala yang ada yang memungkinkan kita mengetahui kebenaran hakikat objek yang kita hadapi. Ada dua faktor yang menjadi landasan suatu analisis kuantitatif ilmu sosial, yaitu sulitnya melakukan pengukuran karena emosi dan aspirasi merupakan unsur yang sulit, dan yang kedua banyaknya variabel yang mempengaruhi tingkat laku manusia. Hal seperti ini yang menyebabkan ilmu alam lebih maju daripada ilmu sosial. Itu dikarenakan ilmu sosial lebih terpaku pada tahap kualitatif, dan untuk mengubah ini ilmu sosial harus lebih masuk ke tahap kuantitatif. Di Indonesia hal seperti ini masih berlaku. Terbukti adanya dua penjurusan dalam bidang kajian ilmu, yaitu ilmu sosial dan ilmu alam, dan dalam pelaksanaannya ilmu alam selalu dianggap lebih bergengsi dibanding ilmu sosial. Itu membuat sebagian masyarakat kita terobsesi untuk masuk jurusan ilmu alam meski mungkin lebih berbakat dalam bidang sosial, sehingga secara tidak langsung menghambat perkembangan ilmu sosial. Pada akhirnya harus kita sadari bahwa adanya dua jurusan dalam bidang ilmu ini memerlukan suatu usaha yang fundamental dan sistematis. Dalam menghadapinya perlu dicari titik temu di antara kedua bidang ini, sehingga satu sama lain akan saling melengkapi, bukan saling terpisah. Karena bagaimanapun ilmu sosial tidak dapat terpisah dan berdiri sendiri, dan begitupun ilmu alam tetap terikat secara sosial. Demikian hasil materi yang saya bawa tentang ilmu pengertian kebudayaan dan dua pola kebudayaan dan ilmu. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.